masuk ke segmen 3 masih dengan dua orang penting ini ya, yang punya banyak cerita, yang Ciri khas, yang inspirasi orang banyak. Iya. Ya, sayang dua orang itu belum datang ya. Iya. Ya, Ini Pak. Ini. kamu tadi udah enak loh didengerin dua orang penting. Kok endingnya Nggak, gitu? maksudnya, oh ya Anda berdua ini Iya. orang penting. Tapi komedi itu kan ada komedi sekarang yang baru di dunia komedi itu ada stand up komedi. Anda nggak pernah ikut stand up komedi? Kamu dulu apa? Kamu dulu lah, Mak. Kalau aku stand up itu nggak bisa, soalnya aku bukan tipe skrip ya. Jadi aku pengen Improv. spontanitas, improv aja. Kok Anda bisa ya? Nggak bisa saya. Ya kalau kita melawak, apalagi bergrup ya, kalau kita kan dasarnya memang bukan stand up, tapi di dalam melawak itu orang yang pertama keluar itu stand up gitu. Betul, karena monolog Ini sendiri. monolog mereka Ya, dan masuk itu akal juga. stand up itu baru datang. Bedanya begitu doang kok. Kalau stand up itu memang porsinya beda, konsepnya juga beda, ya kan. Dia makan sendiri, mancing sendiri, ger sendiri gitu kan, dia ambil sendiri gitu. Kalau itu kan ada tiga orang. Ya bola dioper, Ada porsinya. gol. Bola dioper, gol. Kadang-kadang yang ngoper juga bikin gol juga. Gitu. Ya, ada porsinya lah ya berarti Porsinya. ya. Oke. Kita sudah menyiapkan dua orang komika Dua senior. orang komika senior juga Pak. Nah kalau gitu kita keluar aja. Oh, kakak ini nggak, dia nggak stand up kok di sini. Oh enggak Dia ya? nggak stand up. Dan ini mereka masih bertahan di dunia entertain karena kayaknya punya ciri khas juga. Betul sekali Pak. Coba siapa? Langsung saja kita undang ini dia Ari Kriting dan juga Saleh Solihun. Apa kabar? Mas Ari apa kabar Mas? Apa kabar? Sore apa kabar? Halo, Sore, brewokan silakan. Iya, di atas nggak muncul soalnya ya. Lumutnya di Bunyinya di bawah. bawah. Geli ah. Bagi aku. Boleh duduk, boleh duduk. Maaf, boleh duduk. Silakan. Ya, Silakan. ya boleh duduk. Anda nggak usah gitu, duduk langsung. Ya, ini saya penting, saya mau tanya-tanya dulu. Ya, oke. Coba dibahas, ini ciri khas masing-masing ya? Betul sekali Pak. Kalau Ari Kriting ini menjadikan daerah asalnya sebagai bahan untuk materi lawaknya kadang-kadang. Iya. Iya, iya. Jadi kan kalau kenapa ketawa tidak terima? Nah ini Lupa, logat dari dan- asalnya. Kita belum bicara sudah hehehe. Ini orang pertanyaan penting kamu malah ketawa-ketawa. Bagus loh ini logat Betawinya bagus dapat Bukan banget. Betawi. Dari mana? Udah Eh jelas. kamu jangan ketawa-tawa. Jangan ketawa. Ayo sini kak. Sorry. Jadi kalau kita Galak-galak amat ya. Sebelahnya galak-galak Oh amat ya. kencang. Kita nggak galak kok, kejem. oh gitu. Beda. Oh ya, kalau saya itu kan komedi itu kan dari keresahannya kita ya. Jadi maksudnya semakin dekat dengan kepribadiannya kita sih semakin gampang kita bawakan karena kan kita tidak bisa acting ya. Kalau kita di panggung itu kan kalau aktor mungkin dia bisa acting atau yang punya bakat aktor. Kalau kita kan tidak ada jadi ya sudah begini-begini saja. Nah, Kita bicara apa adanya gue punya pertanyaan gini. Berapa kali dan memang this is how it works ya, stand up comedy atau komedian apapun itu suka membawakan keanehan atau keunikan yang bersifat sedikit mengejek terhadap daerahnya sendiri, Ya ya ya. ya kan? Nah, tapi nggak berani membawakan keunikan atau ejekan untuk daerah lain. Daerah lain. Maksudnya gini, kalau lu bisa ngeledekin daerah lu, tapi kalau begitu lu ngeledekin daerah Sunda pasti marah nih orang-orang Sunda. Iya, iya. Tapi kalau dia dari Sunda bisa nih ngeledekin Sunda. Nah, apakah memang begitu teorinya? Sebenarnya sih tidak. Yang paling utama itu adalah pendapat kita itu ada dasarnya atau tidak. Contoh, Contoh misalnya saya ejek daerahnya saya, belum tentu bisa orang daerahnya saya terima. Kalau misalnya dasarnya tidak ada, misalnya nih saya bilang, misalnya ini saya bilang, orang timur itu mukanya jelek tidak enak dilihat. Nah ini tidak bisa diterima, maksudnya. Tapi kan- itu bukan komedi yang, makanya saya tidak pernah begitu. Oh, iya. Kakak, aduh, abangnya normal. Amannya. Makanya kita tidak boleh pakai konten materi yang seperti itu. Menjelek-jelekan itu tidak sesederhana itu sih. Tidak segampang. oke yang diterima contohnya. Kalau yang diterima misalnya ini ya. Misalnya, kalau kita perhatikan tuh memang sampai sekarang ini pembangunan belum merata ya. Ada yang di kota besar sudah maju, di daerah-daerah itu masih terbelakang. Contohnya Indonesia Timur itu masih banyak daerah terbelakang. Nah ini kan bisa dipertanggungjawabkan secara data iya, secara
konkret juga faktanya memang ada di lapangan gitu kan. Jadi yang penting jangan generalisir. Tuh, Pernah nggak lu ngelucu terus orang nggak ketawa? Kalau saya bilang sering nanti saya tidak dapat kerjaan. Iya kan? Kalau saya bilang sering, jangan dipakai itu nggak lucu berarti. Ada kadang-kadang sih kalau misalnya kita lagi sial ya nggak lucu aja. Nggak kemakan gitu. Nggak kemakan. Sama aja kayak penyanyi pasti ada masanya dia. Kok ke arah aku ya? Penyanyi loh. Pernah Oh lolos iya. kan? Tuh. Jarang tapi. Kalau Soleh Solihun, nah, lu Sunda kan? Iya. Kenapa nggak membawa daerah Sundanya jadi lawakan? Malu. Bukan malu. Malu dia. Karena kan kalau Ari Kriting dia membawakan materi tentang Indonesia Timur karena masih pembangunan belum merata, banyak persoalan yang perlu diangkat supaya orang tahu bahwa oh ini Indonesia Timur nih masih belum merata pembangunannya. Makanya dia banyak menjadikan itu sebagai lawakannya. Kalau saya tinggal di Bandung yang relatif pembangunan sudah hampir sama seperti di Jakarta. Saya tinggal di daerah yang juga tidak terbelakang, jadi tidak ada keresahan saya tidak soal tempat tinggal saya. Karena relatif nyaman hidup saya soal lingkungan. Kalau Ari Kriting mungkin karena memang ya itu tadi Indonesia Timur kan masih terabaikan oleh ya pusat, makanya dia banyak mengangkat itu ke keresahannya. Kalau saya Bandung sudah maju, tidak perlu saya mau membawakan materi soal Bandung gini loh, karena memang kenyataannya ya Bandung relatif maju dibandingkan ya Indonesia Timur. Tapi kan bisa sebenarnya. Ya bisa, tapi kan ada keresahan lain yang lebih saya rasakan. Ada keresahan Ya, lain. Keresahan saya bukan soal tempat tinggal saya Bandung yang tidak nyaman, soalnya Bandung nyaman, jadi saya tidak merasa resah dengan saya sebagai orang Bandung atau Sunda. Keresahan saya di yang lain, makanya saya bawain yang lain. Oke, ciri khasnya apa kalau gitu tanya? Saya tuh sering membawakan seperti kadang-kadang agak berkhotbah gitu. Karena saya dulu pengen jadi pengen jadi ustadz setelah melihat Zainuddin MZ. Zainuddin MZ tahun 80-an tuh dia kaset khotbahnya sering diputar di kawinan, di sunatan. Iya, betul. Itu sejam lebih dia khotbah tapi lucu. Tidak membosankan ya? Iya, tidak membosankan. Dia tuh membawakan materi-materi agama dengan cara yang Ringan. Iya, ringan dan humor gitu, humoris. Dan itu malah masuk ke orang ya? Iya, makanya kadang-kadang saya dalam melawakan sering ada sedikit-sedikit kayak seperti mau berkhotbah gitu bahwa karena saya kan keresahan saya bukan soal hidup di Bandung nyaman atau tidak. Kalau Ari kan Tapi tidak, keresahan Kang Soleh itu sebenarnya lebih banyak kepada kita. Jadi Kang Soleh ini orangnya suka jadi kita kan berteman. Nah biasanya dijadikan materi itu teman sendiri. Jadi waspadalah teman-temannya Kang Soleh di luar sana. Keresahan dia karena Bandung sudah tidak ada, maka kalian menjadi keresahannya Kang Soleh. Kalau Kang Soleh gimana? Kasih contohnya. misalnya nih saya salah satu Saya apa tuh? kan Kang Soleh, ini kan Kang Baso dong. Memang iya kan? Loh, baksoku itu dekat rumah dia loh, ya. Iya. Nah ini yang susah nih. Sukses itu. Nih Mas, minta maaf ini ya. Tektok yang kayak begini yang tidak bisa. Kalau stand up itu susah untuk main kayak gitu. Iya. Harus dikonsep ya. Iya harus dikonsep. Kalau saya kan maksudnya belajar juga Iya, kan sama Kang Yadi sama teman-teman yang lain. Melawak dalam grup itu lebih susah. Susah. Saya akui itu. Maksudnya kayak Karena naik bisa topik. nggak nyambung tiba-tiba. Iya. Iya kayak Dia begitu, ngasih begitu umpan terus bisa. kita kasih smashnya apa. Terus kadang-kadang kan chemistry nggak nyambung atau Iya. Bukan lebih gampang, karena yang satu nggak kena, satu bisa makan gitu. Oh kan tidak, kasihan lebih kalau yang susah. satu umpan kitanya nggak smash. Oh benar banget, kesian kalau yang satu udah ngumpan nih. Tuh, Oh ada. yang satunya mah menang baik mah gondok banget ya. Padahal udah janjian, tiga kan udah janjian. Kayaknya itu curhat ya Oh itu ya. bukan lagi. Lanjut. Apa? Contoh. Biasanya tuh suka gini misalnya. Saudara-saudara, janganlah dekati zina. Apalagi mendekati orang yang sedang berzina. Karena sesungguhnya kalau orang yang sedang berzina didekati, pasti akan marah. Coba aja. Kalau kata komika senior ini kan kalau yang ngelawak per grup itu lebih susah. Tapi kalau kata Bang Yadi untuk menjadi komika susah Tidak nggak? seperti yang Ari dan Kang Soleh bayangkan, bergrup tentu lebih susah karena menyatukan tiga kepala gitu. Tiga Memang lebih visi yang berbeda. Kalau stand up mungkin mengonsep sendiri ya kan, dia bola dilempar. Nah, menurut Anda dioper. lebih susah stand up? Menurut Anda lebih susah mana? Lebih susah lawak lah. Saya pikir stand up, saya sangat acungkan jempol orang yang bisa stand up seperti Mas. Oke, kalau gitu kesimpulannya adalah masing-masing orang punya
kekuatan masing-masing ya. Betul. Dan Tapi rata-rata yang stand up itu punya kemampuan analisanya bagus dibanding yang pelawak. Oh, enggak juga. Yang pelawak itu menurut saya Nggak gini, Anda tuh dua-duanya jelek. Nah sebetulnya, Enggak, sebetulnya. pada dasarnya mau lawakan dalam grup, mau lawakan sendirian itu sama-sama susahnya. Mau itu ngelawaknya cuma orang kepleset atau orang kepukul itu susah juga. Mau ngelawak sendiri itu sama-sama susah. Berarti bisa cocok-cocokan di mana Iya, posisinya. dan dua-duanya sama-sama sulitnya melawak itu. sangat sulit. Karena kan sempat ada image yang berkembang gitu kayak lawakan cerdas, ini lawakan lama gitu, lama. Padahal itu sebenarnya tidak kalau menurut saya Om ya, minta maaf. Saya juga akhirnya setelah stand up kan saya tidak setiap hari stand up, kadang-kadang kan gabung sama teman-teman yang dari grup lawak. Itu susah. Nektokin kayak tadi itu tidak gampang itu. Oh, kalau ini Kang Soleh ini Kang Bakso dong. Kalau sama Kang Yadi jadi sama saya belum tentu, nggak bisa segampang itu. Ya, Beda. jadi walaupun katanya ada yang bilang stand up komedi lawakan cerdas, enggak juga. Nggak juga. Semua lawakan itu, Itu harus cerdas. Sekarang saya lari ke contoh acara. Oke, lah mau lari ke depan. Enggak. Jauh, contoh acara. Ada acara-acara yang membuat komedi. Nah, ini saya nggak ngerti apakah ini komedi apa enggak. Tapi dengan cara membongkar-bongkar aib orang. Aib ya. Ya, contohnya misalnya ngatain, oh dasar janda nggak laku lu. Ada, Menurut ada. kalian seperti bagaimana? Sebetulnya sih kalau ya ada yang misalnya kita harus tahu batasan mana yang dianggap aibnya sensitif, mana yang memang aib tapi seorangnya udah santai gitu. Kan kita tahu misalnya kayak ada orang yang disebut janda merasa malu dengan itu, ada orang yang santai aja memang dia juga bangga disebut janda. Jadi kalau misalnya mau kita membahas sesuatu yang bisa dibilang termasuk aib orang, kita harus lihat dulu nih orangnya nyaman nggak dengan Oke, itu. itu saya terima. Tapi bagaimana efeknya dengan penonton? Yang akhirnya membiasakan bahwa mengatai itu adalah Nah, lucu. Lucu. ya makanya sebetulnya menurut saya sih bagaimana cara menyampaikannya ya. Ada kan yang membuka aib tapi dengan nada kayak memaki atau ngeledekin. Ada yang misalnya dengan nadanya seperti mau memuji gitu atau nadanya santai kan. Sebetulnya semua tergantung cara membawakan ya, tergantung intonasi. Kan kita bisa bilang, "Hei Ari, kamu kusam sekali." Beda dengan, "Hei Ari, kamu kusam." Atau, "Hei Ari, Cik, kamu kusam." Itu kan beda Bang, hasilnya. semakin menghina ya, semakin kuat ya. Kan beda, satu kata diucapkan dengan intonasi yang berbeda, hasilnya juga bisa beda. Oke, Agung. Iya. Bukan pelawak. Gimana menurut Mas Agung? Kalau menurut aku kayak gitu itu nggak pernah aku lakukan. Soalnya itu sensitif ya tiap orang. Mending aku cari materi yang lain deh. Kalau Pilihan udah sih, ya. mengorek kejelekan orang, kayaknya udah nggak etis ya. Masih aku bisa cari celah yang lain deh. Masih Dengan ada cara lain untuk cara membuat lain orang tertawa gitu ya? untuk tidak menyinggung orang lain. Melawak Ngata-ngatain. walaupun tidak tertulis di hitam putih gitu ya, tapi ada etika-etika yang harus kita hormati gitu. Yang pertama mungkin kalau kita bagaimana melawak yang jangan seumuran pun atau yang lebih senior pun usahakan jangan melepak kepala, badan atau ya memanggil juga sebenarnya walaupun mereka welcome, lu panggil aja gua misalnya waktu itu almarhum Pak Jojon. Panggil aja Jojon, jangan bapak, nggak bisa, kitanya nggak bisa gitu. Kitanya nggak bisa, pasti terucap atau ayah atau pak atau pak haji pasti terucap sebab sangat menghargai senior gitu. Kedua dengan etika dengan teman juga ini akibatnya kan ke audiens gitu kan. Kalau kita juga seperti bongkar-bongkar aib gitu kan. Nah etika-etika seperti yang perlu dijunjung tinggi sebenarnya sih dalam Ya, melawak. Jadi, sebetulnya sama kayak hubungan biasa aja ya, hubungan Iya, dengan iya. sesama manusia. Iya, betul. Kalau soal itu kan kita juga kan ada kalau ngeledekin temen tapi oh ini santai, tapi kan ada juga yang oh ini nggak bisa diledekin. Nah. Sebetulnya pintar membaca aja mana yang sebetulnya masih etis, mana yang tidak etis. Ya kan kita hidup bersosialisasi sudah tahu sendiri dong batasannya. Nah, Iya. menurut saya batasan itu dibawa ke panggung juga. Kalau kita di posisi yang bukan manggung, mana yang bikin nyaman atau yang gak nyaman orang kan pasti tahu. Aku sering ngatain bos aku, dasar kamu ganteng, Tapi dasar tunggu kamu sebentar. kaya gitu. Tapi tunggu sebentar, saya ada yang tidak setuju dengan ini. Begini, kalau misalnya saya membongkar aib seseorang ya, tapi ini teman gue, maksudnya gue bercanda lah Iya, gitu. iya. Misalnya, assume lah gue, misalnya gue ngomong lu gini, preman, misalnya gitu. Nah. Tapi gue temen sama lu. Nah, ini kan
internal, tidak dilihat orang banyak. Tapi ketika ini menjadi sebuah suguhan yang dilihat orang banyak, ini kan ditiru oleh orang lain. Iya. Nah, makanya kalau menurut saya batasannya itu seberapa banyak orang mengetahui apakah itu fakta atau tidak. Kan beda sebetulnya kalau kita bilang misalnya, kau jomblo Ari Kriting, itu kan fakta. Kalau misalnya, hei kau Ari penipu, itu kan belum tentu. Nah, mana yang disebut aib yang bisa dijadikan? Kan aib itu masih ada aib tanda kutip aib berarti atau ada aib betul. batasan-batasannya. Kalau menurut saya batasan aib yang aib tapi diketahui oleh orang banyak itu menurut saya ya santai aja selama kita membawakannya dengan ya tidak berniat menjatuhkan. Ya, karena ada maksudnya tanpa kita bilang Ari Kriting jomblo pun maksudnya orang udah tahu ya. Oh, kelihatan tidak lakunya gitu ya. Ya itu aja. Oke, Menurut fine. saya batasannya itu aja. Apakah itu sudah jadi fakta atau belum? Kalau sudah jadi fakta tidak apa-apa dijadikan bahan lawakan dengan cara yang menyenangkan itu. Kalau itu belum fakta, belum diketahui orang banyak, dasar kau tukang selingkuh. Ternyata kan orang belum tahu, itu aib namanya, itu menjatuhkan. Kalau misalnya, dasar kau ibu-ibu anak dua, nah itu kan udah fakta. Menurut saya itu aja, selama yang kita sampaikan itu fakta, tidak usah mikir, oh ini aib atau enggak. Kalau saya gini ya Om Ded, kita pelawak itu ya, dituntut untuk tidak sensitif, tapi kita harus paling sensitif. Jadi kepada diri kita sendiri, kita nggak boleh sensitif nih dikatain sama orang-orang, karena kita sudah membuka diri sebagai komedian. Tapi kita sebagai komediannya justru harus lebih sensitif sama orang lain. Betul itu kalau misalnya yang saya sampaikan ini lucu, tapi aibnya dia. Sementara mungkin dampaknya ke orang-orang belum tentu baik. Ya sudah, mending kita tahan diri gitu. Jadi itu sih, jadi komedian itu tidak boleh sensitif, tapi harus paling Berarti sensitif. ada kode etiknya. Oke, pembicaraannya seru sekali, tapi saya harus potong dulu. Kita lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Itu kan apa, baksonya itu ditaruh di barbel kan? Iya di Itu kan barbel alat untuk mengangkat berat. Itu tidak penistaan binaragawan gitu.